Shalom. 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 Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang masih ada di rumah, kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya kita diperkenankan ada di bulan November 2020. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan kepada kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Tema firman Tuhan yang kita mau dengarkan pada saat ini, keteguhan iman Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ini berbicara tentang keteguhan iman. Ini yang menjadi tema firman Tuhan yang kita mau pelajari pada saat ini, berbicara tentang keteguhan iman. Mari kita buka Alkitab kita dari Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan 33. Dilanjutkan dengan Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, Bilangan pasal 13 dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai dengan 33, dilanjutkan dengan Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 9. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan baca bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan ini. Dari ayat 25. 1, 2, 3. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan?
bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah sejarah yang nyata yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada banyak hal yang terjadi yang mereka saksikan dan yang mereka alami. Bagaimana mereka untuk mencapai negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa ternyata untuk masuk ke negeri Kanaan yang melimpah-limpah susu dan madunya bukan hal yang mudah atau bukan hal yang gampang. Tetapi di situ mengalami banyak proses-proses yang semuanya bertujuan untuk keteguhan iman dari orang-orang Israel. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentang keteguhan iman, kita melihat di sini Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Kalau Yosua ini dia namanya Hosea bin Nun, tapi kemudian Musa menamai dia, menambahkan namanya Yosua. Itu dari kata Yahweh yang berbicara tentang penyelaman, tentang pelepas. Tentu Musa membuat hal itu sesuatu hal yang bernilai, yang diharapkan di dalam nama itu. Sehingga Hosea bin Nun itu dari suku Efraim, dia disebut Yosua. Dan kemudian ada Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa supaya dari 12 suku Israel masing-masing ada utusannya untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Dan mereka ke-12 orang itu pergi sebagaimana disuruh oleh Musa. Selama 40 hari mereka mengintai negeri itu sebelum mereka memasukinya. Dan ternyata benar, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikian juga dengan buah-buah anggur yang begitu baik, yang begitu berlimpah, dan bahkan juga buah-buah delima. Ke-12 pengintai itu mereka sepakat dan benar-benar berkata bahwa negeri itu sangat baik, berlimpah susu dan madunya. Kalau demikian, di mana hal yang membedakan antara 10 pengintai dengan 2 pengintai yang bersama-sama, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune? Apa yang membedakan mereka dengan ke-10 pengintai yang lain? Itu yang mau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata ketika mereka mengintai negeri itu, selain mereka melihat dan menyaksikan bagaimana hasil negeri itu yang berlimpah-limpah, ada juga tantangan yang mereka lihat, bahwa ternyata daerah itu memiliki kubu, benteng-benteng, dan kemudian juga orang-orang di sana adalah orang-orang
orang Enak, yaitu keturunan raksasa. Nah, disinilah kita mau pelajari Bapak Ibu Saudara, antara realita yang kita lihat dengan mata jasmani dengan tindakan iman yang memang diperhadapkan dengan kita. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ketika sudah 40 hari, mereka datang menemui Musa, Harun, dan juga segenap umat Israel. Dan mereka menyampaikan hasil penelitian mereka, hasil pengintaian mereka, dengan berkata bahwa negeri itu luar biasa hasilnya. Tetapi ke-10 orang itu berkata, jangan kita maju, sebab orang-orang yang di sana lebih kuat daripada kita. Kota-kotanya berkubu besar-besar, dan penduduknya yang diam di sana keturunan raksasa-raksasa, tinggi-tinggi, besar-besar perawakannya. Kami melihat diri kami seperti belalang. Ke-10 orang ini lebih terkesima kepada tantangan yang begitu berat yang mereka hadapi, sehingga ke-10 pengintai itu berkata kepada Musa, kepada Harun, dan juga kepada orang Israel, jangan maju, terlampau kuat orang-orang Kanan yang akan kita hadapi itu. Tapi di sini kita mau melihat bagaimana keteguhan iman dari Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Mereka juga melihat tantangan itu. Mereka juga melihat hasil itu. Tetapi kedua orang ini memiliki keteguhan iman yang besar. Karena ketika orang Israel mendengar berita yang disampaikan oleh ke-10 orang itu tentang hambatan, tantangan, persoalan yang begitu berat yang menghadang mereka kalau mereka maju, maka banyak dari orang Israel menjadi gusar, banyak dari Israel menjadi ketakutan, banyak dari orang Israel dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Kita sudah baca tadi dalam ayat ini, pada malam itu mereka menangis dan mereka mengeluh, dan mereka berkata kepada Musa, lebih baik kami pulang kembali ke Mesir, lebih baik kami mati di padang gurun ini daripada menghadapi tantangan yang besar yang sedemikian itu. Mengapa engkau membawa kami ke tempat yang sedemikian, membuat kami menjadi sasaran musuh, istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Orang Israel, mereka dipenuhi dengan kegusaran dan mereka dipenuhi dengan ketakutan. Dalam keadaan yang sedemikian itu, kita melihat bagaimana Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, mereka berdua tampil mau menenteramkan hati bangsa Israel. Keteguhan iman yang pertama yang ditunjukkan oleh Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, dia menenteramkan hati umat Israel. Dengan apa dia berkata, Bapak Ibu Saudara, menenteramkan hati orang Israel? Dia memberi perkataan motivasi yang membangun, di mana dia berkata, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Wah, sesuatu hal yang bertentangan dengan ke-10 orang. Kalau dibuat pungut suara, bagaimanapun ini menang yang 10 orang ini. Berhadapan dengan 2 orang yang memiliki keteguhan iman. Bapak Ibu Saudara, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune memberikan kata-kata motivasi yang membangun. Ketika ke-10 berkata, tidak usah kita maju, tapi kedua orang itu berkata, kita harus maju dan mengalahkan penduduk
Selain daripada itu Bapak Ibu Saudara, kedua orang ini juga memberi perkataan kepastian yang berkemenangan, di mana mereka berkata, kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan mengalahkannya. Kalau Bapak Ibu Saudara, andaikan kita ada bersama dengan orang Israel pada waktu itu, dan kita termasuk umat Israel yang ada berhadapan pada masa itu, kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara kita ini? Nah, ketika kedua pengintai ini menyampaikan kata-kata yang sedemikian, bagaimana umat Israel? Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena umat Israel, mereka termakan dengan kata-kata yang 10 orang itu. Mereka tetap tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel mereka berikhtiar untuk melempari kedua orang ini dengan batu. Karena apa yang mereka katakan berbeda dengan realita. Orang Israel lebih banyak mendukung yang 10 orang ini daripada kedua orang yang teguh imannya ini. Kenapa bisa Yosua dan Kaleb mereka bisa mengatakan sedemikian itu Bapak Ibu Saudara? Karena mereka secara pribadi, sekalipun melihat itu tantangan waktu mereka mengintai itu, mereka tetap yakin kepada Tuhan. Mereka tetap dipenuhi dengan kedamaian yang dari Tuhan. Mereka memiliki hati yang tenteram, sehingga mereka pun dimampukan untuk menenteramkan hati umat Israel yang begitu gusar. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, orang Israel, bangsa Israel, begitu banyak mereka dipenuhi dengan ketakutan, dan bahkan setelah itu berubah menjadi kemarahan terhadap kedua orang yang menyatakan tentang keteguhan imannya ini. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, keteguhan iman dari Yosua dan Kaleb, mereka berusaha menenteramkan kegusaran hati orang Israel. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sekarang dan juga yang akan datang? Ada banyak hal yang membuat tantangan, persoalan, pergumulan terjadi. Pembelajaran firman Tuhan saat ini menghadapkan kepada kita, mau seperti 10 orang ini, pengintai ini, atau seperti 2 orang, Yosua dan Kaleb. Apakah mau seperti mereka? Karena tantangan tidak mungkin tidak ada dalam perjalanan hidup kita. Dan bahkan kalau kita baca dalam Alkitab, tantangan sekarang belum seberapa dibanding tantangan-tantangan yang akan datang ke depan. Dan itu sudah tertulis dalam Alkitab. Secara manusia, kalau kita memandang dengan mata jasmani, memang dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan dan kegusaran. Tapi ketika kita melihat dengan iman bahwa kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, Dia pasti memberikan kita kemenangan. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Alkitab tentang akhir zaman, akan terjadi berbagai macam hal, dari segala sudut akan terjadi. Sekarang kita menghadapi virus corona, penyakit sampar. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, ini bukan pendeta yang mengada-ada atau apa, tapi kalau baca dalam Alkitab, ke depan ini penyakit sampar semakin banyak. Gempa bumi akan semakin dahsyat. Unsur-unsur langit akan runtuh. Akan terjadi kekacauan dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara memiliki keteguhan iman. Karena Allah yang kita percaya, Dia yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan menyertai kita. Kata Tuhan di situ huruf cetak semua. Tuhan
menunjukkan bahwa Tuhan itu semesta alam yang berkuasa atas segala sesuatu, dan kepadanya kita percaya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Ketika ada tantangan dan persoalan yang terjadi dalam hidup kita, adakah hati kita tetap dipenuhi dengan tentram oleh karena kita percaya kepada Tuhan? Dan ternyata bukan hanya kita mengalami ketentraman itu, tapi Bapak Ibu Saudara pun dimampukan oleh Tuhan melalui perkataan-perkataan kita, motivasi yang membangun. Tuhan pakai kita untuk menyampaikan hal-hal yang membangun. Yang tadinya orang itu gusar, yang tadinya orang itu begitu takut, yang tadinya orang itu begitu khawatir dan begitu cemas, tetapi ketika bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dan mendengarkan perkataan-perkataan dari Bapak Ibu Saudara yang di dalamnya terkandung tentang keyakinan, tentang iman, tentang pengharapan, maka membuat mereka kuat dan teguh, membuat mereka berpengharapan. Tuhan dipermuliakan, dan Bapak Ibu Saudara begitu bahagia dan begitu bersukacita. Tuhan mau setiap kita, Bapak Ibu Saudara, perkataan-perkataan kita, sekalipun sedang mengalami tantangan persoalan serumit apapun dan seberat apapun, tetap menyampaikan hal-hal yang bernilai firman Tuhan, yang bernilai membangun iman, karena kita percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan Yosua dan juga Kaleb, selain mereka berusaha menenteramkan hati bangsa Israel, maka yang kedua, mereka melihat peluang itu lebih besar daripada segala tantangan yang dihadapi, memandang lebih besar peluang daripada segala hambatan dan tantangan. Nah, ketika dikatakan tadi, beginilah bangsa itu besar-besar dan lain sebagainya, itu tantangan begitu besar, begitu kuat. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka selalu memandang, selalu ada kesempatan lebih besar daripada setiap hambatan itu. Dan itu hanya bisa kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi mereka lihat, kalau yang ke-10 orang berkata tadi, sudah jangan lagi maju, jangan. Tapi kalau Yosua dan Kaleb, mereka melihat kita harus maju, peluang besar. Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan di sini, di tengah-tengah banyaknya kabar busuk tentang negeri yang diintai itu, di tengah-tengah banyaknya kabar busuk yang disampaikan ke 10 orang itu, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengatakan yang positif melampaui hal-hal yang negatif. Sehingga beberapa kali Yosua dan Kaleb berkata bahwa negeri yang kami intai itu luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya negeri yang kami intai itu. Sedangkan ke-10 orang ini sudah hanyut dengan ketakutan, tidak lagi menyadari tentang bagaimana tadi luar biasanya itu negeri. Awal-awalnya tadi mereka melapor, negeri itu berlimpah-limpah, susu madu inilah, buah anggur ini, buah delima. Tapi dalam kelanjutannya, ke-10 orang ini sudah lupa ini hasil yang berlimpah-limpah ini, sudah fokus kepada raksasa, sudah fokus kepada kubu-kubu yang berbenteng yang begitu kuat. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berkata, negeri yang kami intai itu luar biasa baik. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa orang yang memiliki keteguhan iman, walaupun begitu berat besarnya tantangan yang dialami, dia mampu melihat di balik itu ada hal yang luar biasa indahnya. Memang untuk seketika itu belum bisa kelihatan, tetapi itulah tindakan iman yang diwujudkan, yang kita bisa lihat dalam kehidupan kedua pengintai ini. Apa itu ketika ke-10 itu menyampaikan kabar busuk? Ternyata kalau saya pelajari di sini,
Kabar busuk itu dalam bahasa Ibrani disebut dikbat. Kalau dikbat itu adalah penghujatan. Ternyata ke-10 orang ini mengatakan kata-kata hujatan. Dan kemudian selain daripada itu menyebarkan fitnah kepada orang Israel. Itu berita busuk. Dan kemudian mereka tambah, negeri yang kami cinta itu penduduknya, ya, mereka adalah negeri yang memakan penduduknya. Memakan penduduknya. Ada beberapa penafsiran di situ. Berarti begitu ganasnya ini. Ini orang yang ke-10 orang ini, ya, di mana daerah yang kami cinta itu memakan penduduknya. Begitu menyeramkan ini. Atau bisa juga bahwa negeri yang mereka cinta itu penduduknya memakan penduduknya. Artinya mungkin, tidak ada makanan, mungkin akhirnya harus makan, ya, antara penduduknya di sana. Itu adalah kabar busuk, fitnahan terhadap daerah itu di mana yang mereka cintai, yang melemahkan keimanan dari penduduk, yang melemahkan iman daripada orang-orang Israel yang termakan kepada berita busuk. Dan ternyata ketika mereka lebih melihat tantangan persoalan pergumulan itu lebih besar, mereka lupa akan kuasa Tuhan. Ternyata itu, Bapak Ibu Saudara, merupakan nistaan. Makanya saya juga ketika saya pelajari ini, kenapa begini? Ternyata kalau Bapak Ibu Saudara terfokus kepada masalah persoalan pergumulan, lupa akan kuasa Tuhan, itu sama artinya kita menista Tuhan. Saya juga bilang, Tuhan, tolong saya. Karena di masa-masa perjalanan hidup saya, kadang juga saya melihat tantangan itu lebih berat apa semua. Kadang hampir lupa saya tentang kedahsyatan kemahakuasaan Tuhan. Ampuni saya. Ternyata saya sudah pernah juga menista Tuhan. Ketika melihat tantangan persoalan itu lebih besar. Dan mulai bagaimana caranya, mulai dengan kekuatan kita apa semua, lupa bahwa ada Tuhan. Dan ternyata konsekuensinya sangat berat, Bapak Ibu Saudara. Ke-10 orang pengintai ini yang menista Tuhan, yang lebih banyak fokus kepada masalah persoalan dan menyebarkan itu di antara orang Israel, mereka ke-10-nya mati. Tidak bisa masuk ke negeri itu. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, di Bilangan 14 ayat 37, 36 dan 38, saya baca untuk kita. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati karena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Kalau kita lihat ini, Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan menunjukkan tentang ketegasannya. Karena bukan hanya mereka membuat diri mereka agak busa, tetapi mereka mempengaruhi orang Israel menjadi busa. Dan kemudian mereka berusaha juga supaya melempari ini, kedua orang ini yang menyatakan keteguhan imannya ini. Ternyata karena ternyata seperti sudah saya sampaikan tadi, ke-10 orang ini terus mencoba mempengaruhi semua orang Israel supaya jangan maju, tantangan begitu berat, jangan maju, begitu terus. Dan ketika kedua hamba Tuhan ini, Yosua dan Kaleb, menyampaikan kata-kata iman, mereka terus berusaha menghalangi itu, menyingkirkan itu. Bukan demikian, terus singkirkan. Dan itu dipandang Tuhan adalah menista Tuhan. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari firman Tuhan di sini
bahwa ternyata setiap hari kita sedang diperhadapkan tentang keimanan kita, bagaimana keteguhan iman kita. Apakah kami sebagai pelayan Tuhan sama menghadapi ujian-ujian, bagaimana keteguhan iman? Apakah Bapak Ibu pengusaha, pegawai negeri, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu semua, kita ini sedang diuji semuanya iman kita. Tuhan mau lihat keteguhan iman kita. Karena semuanya menghadapi tantangan, semuanya menghadapi persoalan Bapak Ibu Saudara, dari berbagai sudut, dari berbagai segi. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, seperti saya sampaikan, selama kita di dunia ini ada banyak tantangan persoalan yang kita alami. Makanya Bapak Ibu Saudara, rindulah untuk ke surga itu. Jangan terpesona dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara ini saja, membuat Bapak Ibu rasanya ingin betah tinggal di dunia ini selamanya. Lupa kalau negeri yang surga itu, tempat kediaman yang kekal yang disediakan oleh Allah itu, tidak pernah bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Luar biasa kehidupan di surga itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, tetap kuat teguh imannya dalam menghadapi semuanya. Kita saling mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kita saling menyampaikan kata-kata yang membangun antara seorang dengan yang lain. Puji Tuhan. Memang tidak bisa kita pungkiri, kadang ada hal-hal yang membuat kita takut, cemas. Ya, namanya kita manusia. Siapa tidak takut? Siapa tidak khawatir? Tapi jangan sampai dikuasai oleh kegusaran dan ketakutan seluruh kehidupan kita, sehingga kita kurang menyadari bahwa kita ternyata sudah gelisah Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain kedua pengintai ini melihat peluang lebih besar daripada segala hambatan, maka yang ketiga, berserah penuh kepada perkenanan Tuhan. Berserah penuh kepada perkenanan Tuhan. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah berontak, jangan takut, tetapi yakin penyertaan, perlindungan dan kemenangan dari Tuhan. Ini sangat penting. Yakin penyertaan, perlindungan, pimpinan Tuhan. Ini disampaikan oleh Kaleb dan juga Yosua. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk berserah kepada perkenanan Tuhan. Kenapa begitu penting Bapak Ibu Saudara perkenanan ini, berserah kepada Tuhan? Karena kedua pengintai ini, mereka selain memiliki imannya kepada Allah, mereka yakin bahwa Allah yang dipercaya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah dalam nama Yesus yang kita percaya, Dia adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Mereka kuat, mereka kokoh imannya di situ Bapak Ibu Saudara. Dan pada akhirnya apa yang kita lihat? Benar seperti yang mereka katakan. Itu yang terjadi. Mereka memasuki negeri itu. Memang cuma lumayan panjang perjuangannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi benar, kedua pengintai ini yang memiliki keteguhan iman ini, mereka benar-benar maju dan mengalahkan negeri itu, dan kepada mereka dikaruniakan menjadi milik. Kita diajar Bapak Ibu Saudara untuk berserah kepada perkenanan Tuhan, bukan menyerah kepada keadaan. Ke-10 orang itu mengajak umat Israel untuk menyerah kepada keadaan persoalan itu. Jangan maju,
menyerah sudah dari. Tetapi kedua orang ini berserah kepada Tuhan, memohon perkenan Tuhan, dan mereka yakin Tuhan menolong. Menyerah dan berserah itu berbeda. Orang yang menyerah, menyerah sudah kepada keadaan sudah, tidak tahu itu sudah. Tapi kalau orang yang memiliki keteguhan iman, dia tahu kemana dia berserah, bukan kepada masalah itu, tetapi kepada Tuhan yang aku percaya. Aku berserah. Dan kalau dia berkenan, dia pasti menolong saya. Dia pasti menolong kita, memberikan kita kemenangan. Kalau dia berkenan, kembali diserahkan perkenanan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara ketika kita menghadapi tantangan persoalan? Apakah pernah kita mengalami di mana kita berserah kepada masalah itu, menyerah kepada masalah-masalah pergumulan yang kita alami? Atau Bapak Ibu Saudara mau berserah kepada Tuhan, kepadanya kita berharap yang memberikan kita pertolongan? Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune memberikan contoh teladan bagi kita, bahwa tantangan pergumulan apapun yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, yang sedang kita alami, bahkan yang akan kita alami ke depan, milikilah keteguhan iman seperti Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, bahwa mereka memiliki ketentraman hati oleh karena imannya kepada Tuhan, dan bukan hanya menenteramkan dirinya sendiri, mengalami ketentraman dalam hatinya, tetapi dia mampu menyampaikan hal yang menenteramkan hati orang lain. Dan Tuhan mau pakai kita semua, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keadaan sekarang ini butuh kata-kata yang memberikan motivasi, yang membangun, yang memberikan ketentraman. Dan itu hanya bisa keluar dari alat ucap, dari perkataan kita, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyampaikan hal itu, tidak semuanya langsung diterima dengan mulus. Mungkin akan ada seperti sikap orang Israel ini, bahkan juga terus akan mengadakan fitnah dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka mungkin akan merancangkan hal yang jahat kepada kita oleh karena pernyataan iman yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, yakinlah, kalau kita lihat kedua orang ini, ketika mereka mau dihendak dilempari dengan batu, maka kemuliaan Tuhan nampak pada saat itu, membela orang-orang yang memiliki keteguhan iman. Dan mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah persoalan pergumulan apa yang kita alami, selalu peluang itu lebih besar daripada segala hambatan tantangan yang sedang terjadi. Dan kemudian orang yang memiliki keteguhan iman berserah kepada perkenanan Tuhan, dan yakinlah Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib. Bagaimana Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune? Di dalam Yosua pasal 14 dikatakan demikian. Yosua pasal 14 ayat 13 dan 14. Lalu Yosua menyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nah, jadi kita lihat bagaimana pada akhirnya orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan menggenapi janji-janjinya, diberi kemenangan melewati berbagai tantangan persoalan, dan kemudian benar-benar memiliki Hebron, tanah-tanah yang berlimpah madu dan susunya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini mengajak kita semua untuk semakin memiliki keteguhan iman. Kita tetap saling mendoakan Bapak Ibu Saudara, dan kita saling memperkatakan firman Tuhan yang membangkitkan iman percaya kita, yang membuat kita kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, tantangan yang kita hadapi sekarang tidak seberapa dibanding dengan tantangan-tantangan ke depan, sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Tapi bagaimanapun beratnya tantangan itu, besarnya tantangan itu, Allah yang kita percaya adalah Allah yang lebih besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, yang menolong kita, yang memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.